Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Faizatul Karomah, NIM 1710110375. Kali ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji perilaku berilmu. Ilmu diambil dari kata bahasa Arab yaitu ilmun, yang artinya pengetahuan, sedangkan lawan katanya adalah jahlun, yang artinya kebodohan atau ketidaktahuan. Seseorang dikatakan memiliki ilmu apabila dirinya memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Nah, contohnya, jika dia pandai menggambar, berarti dia memiliki kepandaian menggambar, memiliki pengetahuan menggambar. Jika dia pandai memasak, berarti dia memiliki pengetahuan tentang memasak. Nah, sedangkan ketidaktahuan, apabila seorang tidak mengetahui tentang sesuatu, dikatakan orang itu tidak tahu. Nah, apabila ketidaktahuannya itu berlebihan, maka dia dianggap orang yang bodoh. Nah, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik dunia maupun akhirat, seperti yang diterangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Yang kedua, pentingnya mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu sangat penting, karena itu sudah diwajibkan. Nah, ada hadis yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man aradad dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Contohnya, kamu ingin memiliki mobil mewah, ya harus tahu, ya harus memiliki ilmu. Nah, gimana kalau tidak memiliki ilmu? Kita tidak bisa memiliki mobil mewah. Kan kita harus tahu bagaimana caranya kita mendapatkan mobil mewah tersebut. Nah, yang kedua, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Kalian ingin masuk surga? Tentu dong ingin. Nah, itu juga harus dengan ilmu. Bagaimana cara kita agar bisa masuk surga? Kita harus dengan mencari ilmu agama. Dan waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin memiliki keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Ya kan? Kamu ingin mobil dan ingin masuk surga, ya harus dengan ilmu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, terus yang ketiga, pentingnya mencari ilmu. Nah, kita dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW dan sebelum-sebelumnya, sudah diperintahkan untuk mencari ilmu. Dalam Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, surat ini memerintahkan untuk membaca atau belajar. Jadi, perintah untuk belajar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan dahulu-dahulu. Apa yang harus dibaca atau dipelajari? Nah, ini yang harus kita pelajari adalah ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah atau yang disebut sebagai ayat kauliyah. Kauliyah kan perkataannya. Berarti kauliyah adalah perkataan firman-firman Allah, yaitu yang dipelajari berarti ayat-ayat Al-Qur'annya tersebut. Nah, sedangkan kauniyah itu mempelajari tentang ilmu-ilmu alam. Nah, apa itu ilmu-ilmu alam? Seperti ilmu geografi, ilmu biologi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kita harus diperintahkan untuk mencari ilmu kauliyah dan ilmu kauliyah. Nah, yang keempat, bentuk dan contoh perilaku berilmu. Yang pertama, selalu siap belajar dalam setiap kesempatan. Nah, di waktu yang seperti ini, pandemi seperti ini, kita juga harus tetap belajar walaupun hanya di rumah saja. Dan itu tidak menjadi penghalang untuk kita tidak belajar. Kita harus tetap belajar. Yang kedua, selalu berorientasi dan melihat jauh ke masa depan. Nah, misal teman-teman ingin cita-cita menjadi dokter. Nah, kita juga harus bangun bagaimana cara kita agar menjadi dokter, ya dengan belajar. Terus yang kelima, nilai-nilai positif bagi orang berilmu dalam fenomena kehidupan. Yang pertama, akan selalu optimis dalam hidupnya. Nah, tadi yang saya contohkan, jika ingin menjadi dokter maka harus semangat, optimis. Saya bisa, saya mampu untuk menjadi dokter. Yang kedua, rajin berdoa dan berusaha. Nah, doa dan usaha itu saling melengkapi. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Terus yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada manusia. Nah, kita harus selalu bersyukur walaupun dalam keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur sudah kita bisa belajar dari rumah, punya HP untuk belajar. Sedangkan yang di luar sana masih banyak sekali yang tidak bisa belajar. Maksudnya itu tidak memiliki HP untuk belajar. Tapi harus tetap belajar, walaupun tidak memiliki HP, harus tetap belajar. Belajar itu wajib. Nah, untuk yang keenam, perilaku orang yang berilmu. Bagaimana perilaku orang yang berilmu? Yaitu memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Semangat, optimis. Yang kedua, rajin mendatangi majelis-majelis untuk memperoleh tambahan ilmunya, menghadiri pengajian, menghadiri seminar. Nah, seminar contohkan ini kan marak-maraknya Zoom ya. Nah, ikut seminar lewat Zoom online. Terus yang ketiga, rajin mendatangi pengajian untuk mengolah ilmu keagamaan. Yang keempat, cukup ringan mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Kita tidak boleh istilahnya goeman, tidak boleh merasa
goiman kan, untuk mengeluarkan biaya untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Yang terakhir, gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan tambahan ilmunya. Nah, ini kan seperti istilahnya ini, kumpul dengan penjual minyak akan merasakan bau wanginya. Maka kumpul dengan orang yang memiliki ilmu, otomatis ilmu itu akan masuk ke kita. Nah, sekian dari belajar hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap jaga kesehatan. Walaupun belajar di rumah aja, tidak menghalangkan kalian untuk tetap belajar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.